Selamat datang di video ini. Apakah Bank Dunia dan IMF melayani kepentingan terbaik negara-negara selatan? Apakah ini saatnya untuk melakukan perubahan? Asal-muasal IMF dan Bank Dunia dan dampaknya terhadap pembangunan global dan alasan negara-negara maju hingga negara-negara selatan yang lebih luas mencari alternatif seperti bank pembangunan baru. Hal ini untuk mendorong pertumbuhan yang lebih adil dan berkelanjutan. Dana Moneter Internasional IMF dibentuk pada bulan Juli 1944 selama Konferensi Moneter dan Keuangan PBB yang biasa dikenal dengan Konferensi Bretton Woods yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat. Tujuan utama IMF adalah menjamin stabilitas sistem moneter internasional, sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara-negara bertransaksi satu sama lain. Bank Dunia lainnya yang sebelumnya dikenal sebagai Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan juga didirikan sebagai hasil konferensi Bretton Woods. Awalnya fokus utamanya adalah untuk membiayai rekonstruksi bangsa-bangsa yang hancur akibat Perang Dunia Kedua. Kedua lembaga tersebut telah menghadapi kritik selama bertahun-tahun. Karena berbagai alasan termasuk struktur tata kelola negara yang menurut banyak orang sangat berpihak pada negara-negara kaya. Dan persyaratan pinjaman mereka yang menurut beberapa pihak sering menyebabkan hasil ekonomi negatif di negara-negara penerima meskipun ada kritik, IMF dan Bank Dunia terus memainkan peran penting dalam perekonomian global. Perekonomian terutama dalam hal memberikan dukungan keuangan dan nasihat ahli kepada negara-negara berkembang. Kebijakan operasional IMF misalnya dipengaruhi oleh keinginan untuk mencegah destabilisasi ekonomi yang terlihat pada periode antar perang. Namun menghasilkan sistem yang memungkinkan pengaruh AS yang signifikan terhadap perekonomian negara tersebut. Kebijakan moneter internasional dominasi ini tidak hanya bersifat historis tetapi juga struktural seperti yang terlihat dalam distribusi hak suara di lembaga-lembaga yang sangat berpihak pada negara-negara kaya. Dengan mengorbankan negara-negara selatan yang menciptakan apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai apartheid ekonomi. Kritik juga fokus pada resep kebijakan dan persyaratan yang melekat pada bantuan keuangan yang diberikan oleh IMF dan Bank Dunia. Program penyesuaian struktural telah dilaksanakan sejak akhir abad ke-20 yang bertujuan untuk mendorong liberalisasi ekonomi, privatisasi dan deregulasi di negara-negara peminjam. Namun program-program ini telah banyak dikritik karena memperburuk kesenjangan ekonomi dan melemahkan sistem kesejahteraan sosial. Dan memprioritaskan pembayaran utang dibandingkan investasi publik pada layanan-layanan penting. Kesenjangan ini seringkali dikaitkan dengan periode stagnan ekonomi, peningkatan kemiskinan dan kerusuhan sosial di negara-negara selatan, terutama yang disebut sebagai dekade hilang di Amerika Latin pada tahun 1980. Pendekatan Bank Dunia terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan juga mendapat kritik karena efektivitas dan dampaknya terhadap lingkungan. Proyek-proyek yang dibiayai oleh Bank Dunia telah diteliti karena dampaknya terhadap lingkungan dan karena tidak cukup mengatasi akar penyebab kemiskinan. Makalah-makalah strategi pengentasan kemiskinan yang diterbitkan oleh lembaga tersebut ditujukan untuk kepentingan negara. Dipimpin dan terfokus pada pengentasan kemiskinan telah dikritik karena kurangnya visi jangka panjang dan kadang-kadang hanya berfungsi sebagai kedok untuk melanjutkan kebijakan ekonomi neoliberal. Selain itu, proses tata kelola dan pengambilan keputusan di Bank Dunia dan IMF dipandang tidak demokratis dengan pengaruh yang tidak proporsional dari negara-negara kaya. Hal ini menyebabkan adanya seruan untuk mereformasi lembaga-lembaga ini guna memastikan keterwakilan dan kekuasaan pengambilan keputusan yang lebih adil bagi negara-negara di kawasan selatan. Saran yang diajukan mencakup demokratisasi proses seleksi kepemimpinan dan penerapan sistem pemungutan suara mayoritas ganda yang memerlukan mayoritas pemegang saham dan negara anggota. Negara-negara selatan semakin berupaya untuk menjauhkan diri dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional IMF. Hal ini dikarenakan beberapa alasan,
termasuk ketidakpuasan terhadap kebijakan yang diambil oleh negara-negara selatan. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya. Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Kondisi yang melekat pada pendanaan yang disediakan oleh lembaga-lembaga ini keinginan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan dorongan untuk keterwakilan dan suara yang lebih setara dalam tata kelola keuangan global. Sebagai tanggapan, negara-negara ini sedang menjajaki alternatif dan membangun mekanisme baru untuk pembiayaan pembangunan dan kerjasama ekonomi. Salah satu hal yang signifikan langkah yang diambil ke arah ini adalah pendirian Bank Pembangunan NDB yang baru oleh negara-negara industri BRICS yaitu Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. NDB yang beroperasi sejak tahun 2015 bertujuan untuk memobilisasi sumber daya untuk proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS dan negara-negara emerging market lainnya. Untuk menjadi alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan tradisional yang didominasi Barat seperti IMF dan Bank Dunia, menyediakan platform yang lebih adil bagi negara-negara berkembang. Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva menekankan peran NDB dalam membebaskan negara-negara berkembang dari kendala lembaga keuangan tradisional. Pada masa pemerintahannya, ia telah membuat kunjungan ke Tiongkok lebih dari 20 kali. Perjanjian bilateral dicapai antara Brasil dan Tiongkok yang menyoroti semakin dalamnya hubungan ekonomi antara negara-negara produsen BRICS dan upaya bersama mereka untuk menciptakan arsitektur ekonomi global baru yang mengurangi pengaruh IMF, Bank Dunia, dan perdagangan internasional berbasis dolar AS. Sistem NDB memiliki modal awal sebesar 50 miliar dolar dengan dasar pemungutan suara yang sama di antara negara-negara pendiri BRICS, masing-masing dari 5 negara penandatangan menyumbangkan 10 miliar dolar. Modal bank tersebut dimaksudkan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur dan pembangunan berkelanjutan yang awalnya di negara-negara BRICS. Dengan kemungkinan lainnya dan negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah untuk mengajukan pendanaan tambahan cadangan darurat sebesar 100 miliar dolar. Pengaturan CRA telah dibuat untuk memberikan perlindungan likuiditas kepada negara-negara anggota selama masalah neraca pembayaran. Terlebih lagi upaya-upaya sedang dilakukan oleh negara-negara untuk memperdagangkan mata uang selain dolar AS yang dapat berpotensi merevolusi inisiatif ekonomi global. Seperti pembuatan mata uang digital oleh India dan penerapan mata uang Yuan Tiongkok sebagai salah satu mata uang cadangan dan penyelesaian utama Rusia, hal ini menggambarkan upaya-upaya ini. Langkah-langkah ini merupakan bagian dari strategi yang lebih luas untuk menciptakan alternatif terhadap dominasi dolar AS dalam sistem keuangan global. Langkah-langkah memungkinkan negara-negara untuk berdagang dalam mata uang mereka masing-masing, namun terdapat tantangan dan risiko yang melekat dalam upaya ini. Keberhasilan NDB dan inisiatif serupa lainnya dapat terancam oleh masalah ekonomi internal di negara-negara yang menjadi anggota BRICS dan potensi perbedaan dalam kepentingan nasional mereka. Pembentukan NDB dan CRA bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memberikan alternatif terhadap kondisi pendanaan IMF dan Bank Dunia. Masih harus dilihat bagaimana lembaga-lembaga baru ini akan menavigasi lanskap keuangan internasional yang kompleks dan apakah mereka akan mampu mencapai tujuan tersebut. Mampu menawarkan alternatif yang benar-benar adil dan berkelanjutan bagi pembangunan global. Kesimpulannya, upaya yang dilakukan oleh negara-negara selatan dan global yaitu untuk menjauhkan diri dari Bank Dunia dan IMF. Hal ini mencerminkan keinginan yang lebih luas untuk otonomi yang lebih besar dalam tata kelola ekonomi global dengan membentuk lembaga dan mekanisme keuangan alternatif. Negara-negara ini bertujuan untuk menciptakan sistem keuangan global yang lebih seimbang dan adil yang dapat memenuhi kebutuhan pembangunan mereka dengan lebih baik dan mengurangi ketergantungan mereka pada lembaga-lembaga yang didominasi Barat dan dolar AS. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini?
Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe. Dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.